Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Septiandari, NIM 2024 10 10 10 22 dari Program Studi Sistem Informasi, kelas Sistem Basis Data B. Di sini saya akan membahas modul 3. Studi kasus yang pertama adalah peminjaman barang di lab. Yang pertama adalah nama relationship-nya. Nah, di sini nama relationship itu dibaca dari sisi kiri terlebih dahulu. Seperti ini. Lab memiliki asisten lab. Asisten lab dimiliki oleh lab. Lab dipimpin oleh kepala lab. Dan kepala lab memimpin lab. Lab memiliki barang dan barang itu milik dari lab. Yang selanjutnya adalah asisten lab itu mencatat peminjaman, sedangkan peminjaman dicatat oleh asisten lab. Selanjutnya, barang berjenis barang. Jenis barang itu terdiri atas barang. Barang dicatat di peminjaman, sedangkan peminjaman itu mencatat barang. Selanjutnya, UKM memiliki mahasiswa. Mahasiswa itu berasal dari UKM. UKM memiliki kegiatan dan kegiatan itu berasal dari UKM. Yang selanjutnya adalah kegiatan itu dicatat di peminjaman dan peminjaman itu mencatat kegiatan. Soal yang kedua adalah untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Nah, relationship di sini yang pertama adalah kepala lab dengan lab. Yang wajib itu kepala lab dan lab. Karena setiap kepala lab itu harus memiliki lab dan setiap lab harus memiliki kepala lab. Yang selanjutnya, lab dengan asisten lab. Dua-duanya wajib karena lab itu harus memiliki asisten lab dan asisten lab harus ada di lab. Yang selanjutnya, lab dengan barang. Nah, yang wajib itu barang karena setiap barang itu wajib harus menyantumkan dari lab mana. Sedangkan lab tidak wajib karena lab itu tidak harus memiliki barang tersebut. Yang selanjutnya asisten lab dengan peminjaman. Yang wajib adalah dua-duanya karena asisten lab harus mencatat peminjaman dan peminjaman itu harus dicatat oleh asisten lab. Yang selanjutnya jenis barang dengan barang. Yang wajib itu adalah barang karena setiap barang itu harus ada jenisnya, sedangkan jenis barang itu tidak harus ada barangnya langsung. Yang selanjutnya barang dengan peminjaman itu sama-sama wajib. Terus UKM dan mahasiswa juga sama-sama wajib. UKM dengan kegiatan sama-sama wajib, dan yang terakhir kegiatan dengan peminjaman sama-sama wajib. Karena kegiatan itu harus ada dalam peminjaman, dan peminjaman itu harus ada untuk kegiatan apanya. Yang selanjutnya menentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, di sini ada contohnya one to many. Contoh dari one to many, kepala lab dengan asisten lab. Kepala lab itu one, asisten lab itu many. Lab dengan asisten lab. Lab itu one, asisten lab itu many. Lab dengan barang, lab itu one, barang itu many. Asisten lab dengan peminjaman, asisten lab itu one, peminjaman itu many. Jenis barang dengan barang, jenis barang itu one, barang itu many. UKM dengan kegiatan, UKM itu one, dan kegiatan adalah many. Yang terakhir adalah kegiatan dengan peminjaman. Kegiatan itu one, peminjaman itu many. Dan yang selanjutnya adalah many to many, yaitu relationship antara peminjaman dengan barang dan UKM dengan mahasiswa. Nah, di sini adalah TRD yang sudah saya buat mengenai studi kasus yang pertama ini. Sini saya akan membacakan relationship-nya. Yang pertama itu satu kepala lab itu akan memimpin beberapa lab. Sedangkan beberapa lab itu akan dipimpin oleh satu kepala lab. Yang kedua,
satu lab itu memiliki beberapa asisten lab, sedangkan beberapa asisten lab memiliki satu lab. Yang selanjutnya adalah jenis barang dengan barang. Satu jenis barang itu terdiri atas beberapa barang, sedangkan beberapa barang itu berjenis barang. Yang selanjutnya adalah barang dengan peminjaman. Karena barang dan peminjaman ini many to many, jadi kita harus membuat entity baru, yaitu di sini saya membuat entity detail barang. Karena beberapa barang itu bisa jadi bisa melakukan beberapa peminjaman, dan beberapa peminjaman itu bisa bisa meminjam beberapa barang sekaligus. Jadi di sini saya menggunakan entity detail barang. Yang selanjutnya adalah UKM dan mahasiswa. Sama dengan barang dan peminjaman, UKM dan mahasiswa ini many to many, jadi harus dilakukan entity baru, membuat entity baru, yaitu keanggotaan. Nah, karena UKM itu bisa memiliki beberapa mahasiswa, dan beberapa mahasiswa itu bisa tergabung dalam beberapa UKM juga. Jadi, menyebabkan many to many. Yang selanjutnya adalah mahasiswa dengan kegiatan. Satu kegiatan itu bisa terdiri atas beberapa mahasiswa, dan beberapa mahasiswa itu bisa melakukan satu kegiatan. Yang selanjutnya kegiatan dengan peminjaman. Satu kegiatan itu bisa melakukan beberapa peminjaman, dan beberapa peminjaman itu bisa dilakukan oleh satu kegiatan. Yang selanjutnya adalah studi kasus 2, yaitu tentang pembelian di bengkel. Nah, nama relationship-nya di sini sama seperti yang studi kasus 1, itu dibaca dari sebelah kiri. Transaksi mencatat part, sedangkan part itu dicatat dalam transaksi. Transaksi dicatat oleh mekanik, dan mekanik itu mencatat transaksi. Transaksi itu mencatat kendaraan, dan kendaraan dicatat dalam transaksi. Transaksi mencatat servis, dan servis dicatat dalam transaksi. Transaksi dilakukan oleh bengkel, bengkel itu melakukan transaksi. Yang selanjutnya adalah mekanik dengan bengkel. Mekanik ini dimiliki oleh bengkel, dan bengkel itu memiliki mekanik. Yang selanjutnya adalah untuk setiap relationship, tentukan optionality entity yang terlibat. Yang pertama adalah mekanik dan transaksi. Nah, yang wajib adalah transaksi, yang tidak wajib adalah mekanik. Karena setiap transaksi itu harus ada mekaniknya, dan mekanik itu tidak wajib melakukan transaksi. Yang selanjutnya kendaraan dan transaksi. Yang wajib adalah transaksi, karena setiap transaksi harus ada kendaraannya, sedangkan kendaraan itu tidak wajib melakukan transaksi. Selanjutnya, bengkel dan mekanik. Yang wajib itu bengkel, dan tidak wajib itu mekanik. Setiap bengkel itu wajib memiliki mekanik, tetapi mekanik tidak wajib memiliki bengkel. Yang selanjutnya bengkel dengan transaksi, yang wajib adalah transaksi, karena dan tidak wajib adalah bengkel. Yang selanjutnya adalah transaksi dengan servis. Ini wajib dua-duanya. Yang terakhir adalah transaksi dan part, ini juga wajib dua-duanya. Yang selanjutnya adalah menentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Nah, yang one to many itu ada kendaraan dan transaksi. Kendaraan itu one, transaksi itu many. Mekanik itu, yang selanjutnya mekanik dengan transaksi, mekanik itu one, dan transaksi itu many. Ketiga, bengkel dengan transaksi. Bengkel itu one, transaksi itu many. Yang keempat, bengkel dengan mekanik. Bengkel itu one, dan mekanik itu many. Selanjutnya adalah many to many. Ada dua contoh di dalam studi kasus ini, yaitu transaksi dengan servis dan transaksi dengan part. Ini merupakan ERD yang saya buat di dalam studi kasus kedua ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca ERD ini.
Yang pertama adalah kendaraan. Nah, satu kendaraan itu bisa melakukan beberapa transaksi. Beberapa transaksi itu bisa dilakukan satu kendaraan. Selanjutnya, mekanik dengan transaksi. Nah, satu mekanik itu bisa mencatat beberapa transaksi, dan beberapa transaksi bisa dicatat oleh satu mekanik. Selanjutnya, bengkel dengan mekanik. Satu bengkel itu memiliki beberapa mekanik, dan beberapa mekanik dimiliki oleh satu bengkel. Selanjutnya, bengkel dengan transaksi. Satu bengkel itu bisa melakukan beberapa transaksi, dan beberapa transaksi itu bisa dilakukan oleh satu bengkel. Yang selanjutnya adalah servis dengan transaksi. Karena servis dan transaksi ini memiliki relationship many to many, kita membuat entity baru, yaitu detail service. Karena satu service itu bisa beberapa transaksi, dan beberapa transaksi itu bisa melakukan beberapa service. Begitu pula dengan transaksi dan part, ini merupakan many to many. Jadi kita harus membuat entity baru sebagai jembatannya. Nah, di sini saya membuat detail part untuk penghubung antara transaksi dan part, karena satu part itu bisa dilakukan oleh beberapa transaksi, dan satu transaksi itu bisa melakukan beberapa part, seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.